Shalom guys, kita akan masuk pada fitur penjualan untuk Accurate Online. Nah, sebelum kita memulai, saya akan buka database-nya. Oke, sebelum transaksi saya akan input. Nah, kita akan coba cek balance dulu. Oke. Ya, oke, kita masuk daftar laporan. Kemudian kita buka neraca kontrol. Tiga puluh satu, 01, 20, 24. Oke. Bagi Anda yang mengikuti video tutorial saya sebelumnya, mungkin akan ada sedikit perbedaan jika metode penginputan transaksinya mengikuti video saya yang di playlist sebelumnya. Oke. Nah, di sini perbedaannya terletak pada purchase overpayment, di mana untuk purchase overpayment ini saya kategorikan akunnya sebagai liabilitas, ya, pengurang liabilitas. Jadi ketika angkanya minus, maka angka itu akan mengurangi liabilitas. Pada video-video sebelumnya, saya kategorikan purchase overpayment itu sebagai aset lancar. Jadi dia akan muncul di aset dan menambah jumlah aset. Namun pada rangkaian video untuk Surya Furniture cut-off-nya Desember 2023, saya memasukkannya sebagai liabilitas jangka pendek, sehingga overpayment kepada supplier ini akan menjadi pengurang atas kewajiban jangka pendek kita. Oke, mungkin itu perbedaan sedikit saja, tapi overall sama ya. Oke, dan balance-nya itu 1598, 389, 993.75. Oke, baik, kita akan masuk ke transaksi yang pertama. Oke, untuk fitur penjualan, sebelum kita input transaksi, di sini tanggal 5 Januari, perusahaan menginput nomor faktur pajak. Oke, jadi ada nomor faktur pajak yang akan kita input. Nah, kita masuk dari ini ya, Smart Link Text ya, ini ya, penomoran faktur pajak. Oke, ini kita copy paste saja. Oke, ya, seperti ini. Nah, biasanya nomor faktur pajak yang seperti ini didapatkan dari website e-faktur ya, kalau ada registrasi. Namun karena kita hanya menggunakan sampel saja, jadi tidak masalah ya pakai nomor yang ini. Oke, ini kita simpan, kemudian masuk pada transaksi. Tanggal 6 Januari 2024, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan. Oke, jadi ini sudah masuk penjualan kepada Berkah Abadi dengan rincian sebagai berikut. Oke, jadi masuk di penjualan, ya, kemudian penawaran penjualan. Oke, di sini Berkah Abadi. Kemudian tanggalnya 6 Januari 2024. Oke, barangnya ada 3, kursi bar, kursi kerja, kursi santai. Oke, 20. Harganya 170, sudah sama. Oke, kemudian kursi kerja, 275.000 ya, sama. Oke, kursi santai 210 ya, sama. Oke.
Di sini info lainnya kita masukkan saja keterangannya. Mengirimkan penawaran ya. Oke, ini kita simpan. Ya. Selanjutnya, tanggal 7 ya, tanggal 7 di sini perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkabadi dengan nomor PO atas penawaran penjualan yang diberikan tanggal 6 Januari. Jadi, setelah kita berikan penawaran, CV Berkabadi melakukan pemesanan dengan nomor PO 0074. Kemudian ada uang muka juga sebesar 5 juta, sudah termasuk pajak, yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri. Jadi kita masuk dari sales order ya, penjualan, kemudian pesanan penjualan. Kita pilih pelanggannya Berkabadi, kemudian tanggalnya 7 Januari. Nah, untuk itemnya jangan kita input manual, tapi kita ambil dari penawaran. Ya, nih ambil dari penawaran, kemudian lanjut saja. Nomor PO kita copy, nanti masukkan di info lainnya. Ya, nomor PO. Nah, selanjutnya, perusahaan menerima pesanan penjualan. Ini belum ada pengiriman ya, jadi info terkait dengan pengiriman tidak perlu kita input. Jadi cukup ini keterangannya menerima pesanan dari Berkabadi ya. Pengirimannya belum ada. Kemudian nomor PO sudah diinput ya. Kita proses uang muka ya. Kita proses uang muka. Kenapa proses uang muka? Karena di sini ada uang muka sebesar 5 juta rupiah ya. Termasuk pajak. Ya, kayak gini ya. Tanggalnya 7 Januari. Termasuk pajak sebesar 5 juta. Total termasuk pajak ini uang muka dari Berkabadi ya. Nah, kita proses pembayaran. Bank Mandiri IDR ya, ini Mandiri IDR 5 juta rupiah. Info lainnya ini transfer ya. Transfer ke rekening Bank Mandiri. Kemudian keterangannya menerima pembayaran uang muka dari CV Berkabadi. Ya, tanggal bayar jangan lupa 7 Januari. Simpan. Ya. Nah, di sini muncul ya transaksi yang kita sudah buat. Ini tanggalnya sudah benar. Uang muka kita cepat tutup. Ini juga benar ya.
tanggal 7 bulan 1, pesanan penjualannya ya sama ya, sudah benar. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Tanggal 8 Januari. Nah, tanggal 8 ini perusahaan mengirimkan barang kepada Berkah Abadi atas penjualan yang dilakukan pada tanggal 7. Jadi berdasarkan pesanan penjualan tanggal 7, maka barang kita kirimkan. Oke, masuk dari menu pengiriman barang ya. Penjualan, kemudian pengiriman pesanan. CV Berkah Abadi, ini tanggalnya 8 Januari. Oke. Ini ambilnya dari pesanan, karena sebelum kita membuat pengiriman, transaksi terakhir yang kita buat adalah pesanan ya ini. Jadi pengirimannya itu berdasarkan pesanan ya. Jadi kita pilih sini atas pesanannya. Oke. Pengirimannya menggunakan mobil box. Ya. Oke. Mengirimkan pesanan kepada CV Berkah Abadi ya. Oke, ya, pastikan tanggalnya sudah benar. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Gudangnya kita rubah. Oke. Ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke. Selanjutnya tanggal 9 ya, kita melakukan penagihan atas pengiriman pesanan. Oke, masuk dari penjualan, faktur penjualan. Tagihannya itu didasarkan atas pengiriman pesanan. Berkah Abadi, jadi ini tanggal 9. Ambil dari pengiriman ya, karena tagihan ini didasarkan atas pengiriman ya, pengiriman pesanan. Oke, ambil dari pengiriman. Oke, lanjut. Nah, di sini oke, hanya membuat faktur saja. Ini tagihan ya, mengirimkan tagihan kepada CV Berkah Abadi. Oke, tanggal pengiriman otomatis ya. Oke, kita simpan. Oke. Ya, selesai untuk transaksi tanggal 9. Kita lanjut ke tanggal 10. Nah, tanggal 10 ada penjualan secara tunai kepada pelanggan umum 15 unit meja kerja dengan harga 450.000. Kemudian ada biaya angkut ya sebesar 100.000. Oke, kemudian di sini biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke pendapatan lain-lain. Oke, kemudian barang dikeluarkan dari gudang depan. Oke, jadi kita masuk dari penjualan, faktur penjualan, ya, faktur penjualan. Langsung kita buat nih pelanggan umum. Barangnya yaitu meja kerja. Oke, kuantitasnya 15. Oke, pilih nih gudang depan ya.
Oke, 450.001. Ya, lanjut. Oke ya. Kemudian di info lainnya, tanggal faktur pajaknya, oke sorry, ini belum diganti, tanggal 10 Januari. Oke. Tanggal pengiriman otomatis sama seperti tanggal faktur pajak ya. Karena ini penjualan secara tunai. Ini penjualan jualan tunai kepada pelanggan umum. Oke. Oke, ada biaya angkut ya sebesar 100.000. Coba ya, kita lihat biaya lainnya. Oke, pendapatan lain-lain 100.000. Ini kita taruh. Oke. Ada biaya angkut 100.000. Ya, kemudian barang dikeluarkan dari gudang depan, sudah tadi ya, ini sudah gudang depan. Ya, selanjutnya kita akan langsung membuat penerimaan penjualannya. Proses pembayaran. Oke. Mandiri IDR ya. Transfer ke Mandiri IDR. Oke, 10 Januari 2024. Ini transfer bank, keterangan menerima pembayaran dari pelanggan umum. Oke. Ya. Oke, tanggal 10 selesai, kemudian kita lanjut tanggal 11. Tanggal 11 Januari perusahaan melakukan penjualan kepada CV Utama Jaya. Oke, ada 2 item, meja bundar dan meja persegi. Oke. Harganya masing-masing 370.000, 10 item masing-masing. Nanti barang dikirim tanggal 12 Januari. Oke, nah ini pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri. Jadi sudah bayar, sudah lunas, sudah ada fakturnya, tapi barang nanti dikirim tanggal 12 Januari. Jadi kita aktifkan dulu fitur faktur di muka mendahului pengiriman barang. Oke, masuk di preferensi. Fitur, kemudian penjualan. Ini ya, faktur di muka mendahului pengiriman. Kita aktifkan dulu, kemudian kita simpan. Nah, sebelum kita input faktur penjualannya, ini kita tutup dulu ya, data barnya kita tutup. Nah, kemudian kita tambah. Oke, pelanggannya CV Utama Jaya. Tanggal 11. Oke, kemudian meja bundar dan meja persegi. Oke. Jangan lupa ya, ini faktur di mukanya dicentang supaya
nanti barangnya tidak akan berkurang dari gudang. Kemudian pengirimannya nanti tanggal 12. Pengiriman tanggal 12. Oke. Oke. Keterangannya penjualan dengan faktur mendahului pengiriman barang. Jadi fakturnya sudah dibikin, tapi barangnya belum dikirim ya. Oke. Kita coba cek informasi apa lagi yang penting. Ya. Oke, sudah ya. Langsung kita proses pembayaran saja. Ini pembayarannya ke Bank Mandiri IDR. Oke, jadi pastikan itemnya sudah masuk, tanggalnya sudah benar, faktur di muka ini dicentang, ya, kemudian baru kita proses pembayaran. Mandiri IDR. Oke, ini langsung refresh. Ini transfer ya. Ya, transfer, menerima pembayaran Jaya. Oke, tanggalnya 11 Januari. Oke, sudah kita simpan. Oke, lanjut tanggal 12 Januari 2024. Nah, atas pembelian pada tanggal 11, kita akan melakukan pengiriman. Jadi nanti pengirimannya didasarkan atas faktur di muka, ya, faktur yang sudah kita terbitkan dan sudah dibayarkan oleh customer. Oke, masuk di pengiriman barang, penjualan, pengiriman barang, nah, pengiriman pesanan. Utama Jaya, tanggalnya 12 Januari. Kita ambil, ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu faktur penjualannya. Oke, faktur mendahului. Saya akan cek. Oke ya, ini pastikan sudah tercatat. Baru kita masuk di pengiriman pesanan tanggal Januari. Coba kita masuk. Oke. Oke. Harusnya dia muncul di sini ya, faktornya. Oke, jadi saya coba cek. Ini sepertinya mungkin ada yang keliru. Oke. Ya. Jadi tadi saya hanya menghapus gudangnya saya dari faktur penjualan. Kemudian di sini saya tutup, kemudian bikin lagi data baru per tanggal 12 ya. Ini ambil dari faktur di depan ya, atau faktur di muka. Ini harus muncul ya. Kalau tidak muncul, berarti ada yang keliru di faktur penjualan yang dibuat sebelumnya. Oke, langsung saya klik. Oke, sudah muncul. Oke, pengirimannya menggunakan mobil box. Ya, kemudian dari gudang depan ya, barang dari gudang depan.
Oke. Oke. Selanjutnya kita masukkan keterangan pengiriman barang. Oke. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, sekarang ada pertanyaan, berapakah sisa stok setelah adanya transaksi ini? Jadi setelah transaksi tanggal 12 Januari, berapa sisa stok meja bundar ya? Oke, kita bisa cek itu di laporan, ya, daftar laporan. Oke, kita bisa cek yang gudang, kuantitas barang per gudang. Oke, kemudian kita pilih gudangnya itu semuanya. Oke, kemudian per tanggal 12 Januari. Nah, ini laporannya ya. Untuk meja bundar, kuantitasnya ada 10 di belakang. Sorry, ya, 30 di gudang depan. Totalnya 40. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tanggal 13 Januari 2024. Ada retur dari Berkah Abadi atas faktur tanggal 9. Oke, faktur tanggal 9. Kita coba cek ke tanggal 9. Oke, ini ya. Oke, ini tanggal 9 ini. Jadi, atas pengiriman yang dilakukan kepada CV Berkah Abadi, di tanggal 13 kita menerima retur. Barang yang diretur, kursi bar 1 pieces, karena cacat. Oke. Barang retur ini masuk ke gudang depan. Oke. Nah, jadi perbedaan retur dan klaim, kalau klaim itu ditukar. Tapi kalau retur, maka ketika barang dikembalikan, akan langsung mengurangi piutang dari customer. Seperti itu. Jadi, tidak perlu kita tukar lagi kalau retur ya. Oke, kita input dari retur penjualan. Penjualan, kemudian retur penjualan. Oke, ini CV Berkah Abadi, tanggal 13. Oke, returnya itu berdasarkan faktur ya. Berdasarkan faktur dari yang kita terbitkan kepada CV Berkah Abadi. Oke. Oke, ini ya. Jadi berdasarkan faktur tanggal 9 Januari. Ini kita pilih retur dari faktur, kemudian pilih faktur yang tanggal 9 ini ya. Tanggal 9. Kemudian kita klik ambil. Ya, yang diretur itu kursi bar 1 pieces. Ini ya, kursi bar saja. Ya, kita lanjut. Kemudian kita ganti kuantitinya 1. Oke. Untuk barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi ini barangnya kita pilih gudang depan ya. Ini pengembalian barang, barang dikembalikan ya, karena barangnya itu masuk ke gudang depan. Oke, ini keterangannya, retur barang dari CV Berkah Abadi retur barang cacat ya, kursi bar, tur kursi bar cacat dari CV Berkah Abadi. Oke, seperti itu saja.
Ya, kemudian ini kita simpan. Oke. Ya, transaksi tanggal 13 selesai. Selanjutnya transaksi tanggal 14 Januari menerima pelunasan dari Utama Jaya. Oke, pelunasan dari Utama Jaya, invoice 9786, pakai giro. Gironya itu ada nomornya dan tanggal cair nanti 30 Januari. Oke, jadi dari penjualan, penerimaan penjualan. Oke, dari Utama Jaya. Oke, invoice nomor 9786. Oke, nilai pembayaran. Sebentar, kita pilih dulu invoice-nya ini ya, 9786. Lanjut. Kemudian menggunakan giro, tanggal bayar 14 Januari. Oke, di sini pakai giro, ini nomor giro, sorry, ya, CG 898990. Kemudian tanggal cek 30 Januari. Keterangannya adalah pelunasan dari CV Utama Jaya. Oke. Kita simpan. Oke, tanggal 14 selesai. Tanggal 15, oke, ada salesman yang dipekerjakan. Oke, ada komisi 3% untuk nilai penjualan antara 300.000 sampai 1 miliar. Oke, jadi kita akan tambahkan salesman nih, dari menu perusahaan ya. Perusahaan, kemudian karyawan. Oke, Bapak ya, ini Bapak Andi. Oke, kemudian ini salesman ya. Kemudian ini penjual yang kita centang. Oke, penjual yang kita centang. Oke. Tanggal masuknya 15 Januari. Oke. Selanjutnya, informasinya hanya seperti itu ya. Ini kita simpan saja dulu. Ini tidak perlu ya, login penjualnya tidak perlu, karena tidak perlu ada akun khusus untuk login ke Accurate. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, sekarang kita buat komisi penjualan. Komisi penjualan, dari penjualan, kemudian komisi penjual ya ini. Nah, komisi berlakunya selamanya saja ya. Kemudian nama perhitungan komisi, kita taruh saja komisi Bapak Andi ya. Andi. Bapak Andi. Ini kita pilih yang tertentu. Oke, hanya pilih ke Pak Andi saja. Kemudian komisinya itu 3%. Komisi berlaku. Oke. Nah, ini syarat perhitungan ya. Nilai penjualan antara 300.000 sampai 1 miliar. Oke.
Nah, persentasenya itu 3% dari nilai penjualan. Ya, ini 3% dari nilai penjualannya. Jadi berlakunya hanya untuk Bapak Andi saja ya. Dan hanya penjual pertama. Ya, seperti itu. Oke. Ya, kalau sudah kita simpan. Oke. Ini oke, catatannya kita tidak isi ya. Tidak masalah. Nah, tanggal 16 Bapak Andi melakukan penjualan ya kepada CV Utama Jaya. Oke. Lalu di sini penjualannya secara tunai. Tunai itu maksudnya langsung selesai penjualannya. Artinya kita inputnya langsung dari faktur penjualan. Ya, faktur penjualan. Penjualan kemudian faktur faktur penjualan. Utama Jaya tanggalnya 16 Januari ya. Barangnya meja kerja 10 meja kerja 10, kemudian meja bundar 10, meja kaca 10. Oke, nah di sini jangan lupa ya, ini penjualnya kita input masing-masing itu Pak Andi. Oke, selanjutnya barang yang dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita rubah gudang, ini depan. Oke, ada diskon faktur 2%. Oke, kita masukkan diskon fakturnya 2% ya. 2%. Oke, selanjutnya langsung kita bayar ya. Oke, ini saya masukkan dulu keterangannya. Penjualan secara tunai kepada CV Utama Jaya. Oke, tanggal pengiriman tanggal 16. Ini langsung proses pembayaran. Oke. Transfer ya. Transfer bank. Keterangannya penjualan secara tunai. Oke, kita simpan. Oke. Transaksi tanggal 16 selesai. Nah, kita coba cek berapakah komisi salesman untuk transaksi ini. Ya, Anda bisa cek. Ini coba cek jurnalnya ya. Di sini sih, oke, di sini tidak di jurnal komisi salesman-nya. Coba kita lihat dari report. Oke, daftar laporan. Tenaga penjual, kemudian komisi penjual. Sorry. Rincian komisi per faktur. Oke. Tanggal 1 Januari sampai 31 Januari ya. Nah, ini ya.
komisi Pak Andi ya sebesar 351.330. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tanggal 17. Oke, tanggal 17, Bapak Andi menjual barang kepada PT Sentosa. Oke. Nah, ini ada yang namanya proses tukar faktur ya. Oke. Di sini ada tukar faktur. Jadi langsung pakai faktur penjualan. Barang dikirim tapi belum akan dibayar ya. Kredit. Nah, kita coba cek di fitur apakah sudah diaktifkan untuk tukar faktur ya. Penjualan, kemudian oke ini ya, tukar faktur. Oke, kita centang kemudian simpan. Oke, sekarang baru kita input penjualannya dari faktur penjualan. Karena ini fakturnya langsung dikirim ya, barang langsung dikirim, nanti bayarnya belakangan. Tapi aku harus input bukti tukar faktur ya dari PT Sentosa. Oke, ini kita masuk saja langsung buat faktur penjualan untuk PT Sentosa tanggal 17. Barangnya meja kaca. $23 gudang depan ya. Kemudian info lainnya, ini tanggal pengiriman sama ya, 17. Keterangan penjualan kepada PT Sentosa secara kredit. Oke. Oke. Ya, kalau sudah kita simpan. Nah, lanjut kita input untuk tukar fakturnya. Penjualan, kemudian tukar faktur. Oke. Tanggal tukarnya 17 Januari. Tanggal jatuh tempo kita asumsikan tanggal 17 bulan 2. Oke, tanggal dokumen ini tidak bisa dirubah, jadi biarkan saja. Ambil yang PT Sentosa. Oke, PT Sentosa yang ini ya. Oke, tanggal 17 bulan 1. Oke, kemudian kita lanjut. Nih, tukar faktur PT Sentosa. Oke. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Oke, ini statusnya sedang diproses. Ya, oke, untuk video penjualan ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Dan untuk part 2-nya kita akan lanjut mulai transaksi tanggal 20 Januari 2024. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu di video selanjutnya.